Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ma'rif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi amin ya rabbal alamin. Al-Asyirah ya. Al-Asyiratu bermula yang nomor 10. Itu atoma ninatu tumanina. Tumanina itu apa? Tenang, berhenti sejenak. Jadi tidak ada gerakan apa-apa. Berhenti sejenak, itu namanya tumanina. Fihi di dalam sujud. Kama seperti barang zakarna yang telah menyebut siapa kami. Firku'i di dalam bab ruku. Artinya ruku itu ya tetap ada tumak ninanya, sujud ada tumak ninah. Nah, tumak ninah itu batasan bisa disebut tumak ninah itu apa? Terus berapa lama tumanina itu? Ayo. Tumanina itu sebatas mana bisa disebut dengan tumanina? Tumanina itu berdiam sejenak qadra. Kalau sujud berarti qadra subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Qadra itu aslinya sekitar kurang lebih panjangnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kama dzakarna fi ruku' di dalam seperti yang kami sebut di dalam bab ruku. Orang ruku kemarin kan ya ada juga tumanina, sujud ada tumanina. Jadi sujud itu ada 7 rangkaian yang harus kena tempat sujudnya. Ya, ada 7. Pertama apa? Kening. Ini ya. Jidat. Nah, kalau orang Jawa batuk. 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 Yang kedua apa? Telapak tangan kanan. Telapak tangan kiri. Berapa itu berarti? 3. 1 2 3. Keempat. Lutut kanan, lutut kiri. Lutut kanan itu berarti 1 2 3 4 5. Berapa itu? 5. Terus? Ya. Dalam jari kaki bagian dalam. Apa? Jari kaki bagian harus manjat. Kayak orang mau lari, tahu enggak? Orang lari itu kan ya apa tuh namanya start, tapi manjatnya itu jangan kayak mau lari. Ya artinya manjatnya itu seperti itu ya, manjat apa tuh namanya? Jari-jarinya itu memanjat tuh. Itulah kriteria sujud. Dan selama kurang lebih membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tumanina. Lanjut. Al-hadi asyara bermula yang nomor 11. Itu al-julusu duduk. Baina sajdataini di antara 2 sujud. Ba'ayan tasiba dengan hendak
datar. Apa tuh namanya? Tegak lah gitu. Jalisan kali duduk. Maksudnya ya duduk sempurna gitu loh. Maksudnya duduk sempurna. Di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Artinya setiap rakaat itu ada 2 sujud. Nah, ada 2 sujud. Di antara 2 sujud ada duduk yang sempurna, duduknya tegak, ya. Tegak, duduknya itu ya sempurna lah, itu kira-kira seperti itu. Ats-tsani asyara bermula yang nomor berapa? 12. Sekarang nomor 12. Itu atomak ninatu tumak nina. Apa teman-teman tadi? Apa? Berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Atau diam sejenak. Tenang sejenak. Itu ya. Tenang sejenak. Tumak nina itu. Kalau tenang itu ya tidak ada gerakan, namanya tenang. Fihi di dalam al-julus. Al-julusu baina sajdatain. Duduk di antara 2 sujud itu pun harus tumanina, ya. Harus apa? Tumanina, duduk yang sempurna gitu kan. Fihi di dalam julus tadi kama seperti barang dzakarna yang telah menyebut siapa kami di atas, disebut di atas tentang bagaimana itu tumanina itu. Fi ruku'i di dalam ruku. Ya, pertama kita bahas tentang tumanina itu duduk di dalam ruku. Itu harus ada apa? Tumanina. Jadi kalau sholatnya terlalu cepat, sah tidak? Jenggulit itu. Sah tidak itu? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak termasuk menjalankan rukun sholat. Allahu Akbar. Nanti ada rekor sholat tercepat. Ada lomba sholat tercepat begitu. Ya tidak bisa. Tidak sah. Sholat harus ada tumanina. Tenang, diam. Rukun belum membaca subhana rabbiyal azim sudah i'tidal, itu tidak sah. Baru turun naik lagi. Berarti tidak ada berhenti atau tidak ada tumanina. Dan itu tidak boleh di dalam sholat. Nah, fungsi dari kalian mengaji itu di pesantren itu mendalami tentang bagaimana rukun sholat yang benar. Supaya apa? Supaya sah sholatnya. Kalau persoalan diterima apa tidak itu urusan siapa? Allah. Diterima apa tidak sholatnya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita menjalankan apa? Iya, menjalankan rukun, menjalankan syaratnya, ya nah? Semuanya kita jalankan sesuai dengan syariat. Kalau kita biasanya memakai Imam Syafi'i, ya sesuai dengan cara-cara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di beberapa kitab. Seperti yang kitab yang sekarang kita baca ini. Ya, dan itu penting. Jangan sampai anak pesantren nggak tahu lah ini malu-maluin. Nah, maka anak pesantren harus tahu bagaimana caranya. Dipelajari di pesantren, wudu yang benar bagaimana, ya kan? Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah, gitu. Terus syarat wudu bagaimana, syarat sholatnya bagaimana. Nah, ini dipelajari semuanya. Maka dari itu kalian itu ya mestinya merasa beruntung, dan memang beruntung orang yang mau ngaji, kan gitu ya. Jelas kok. Orang yang meninggal saat mengaji itu surga.
Tapi jangan kamu aku supaya surga tuh meninggal aja di pondok. Jangan, nanti rame dan pada pesantren Salaful Muhajirin ada yang meninggal, wah rame itu ya. Kita doakan gitu. Karena semua itu ya hakikatnya adalah urusan Allah. Meninggal boleh dimanapun meninggal, itu urusan Allah. Tapi jangan sampai meninggal itu yang disengaja. Ada nggak meninggal sengaja? Apa? Nah, bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar. Kenapa? Dia menganiaya diri sendiri. Iya kan? Nah, menganiaya diri sendiri itu tidak boleh. Maka dipelajari semua. Terutama memang sholat yang penting ya. Kita ini bismillah lah. Mondok yang benar ya. Supaya apa? Kalau kamu pinter di masyarakat, nanti kamu bisa menjelaskan, baca kitab yang pernah kamu baca. Ibu misalnya ngaji sama ibu-ibu di kampung misalnya. Atau ngaji di di madrasah misalnya. Ngajar madrasah penting. Kamu jadi guru kalau tidak punya ilmu, nanti kamu salah mengucapkan, murid kamu salah juga. Nanti dia punya murid salah lagi. Jadi nama apa namanya? Dhallu wa adallu. Dia tersesat, menyesatkan pula. Oh boleh, ya, kamu sholat yang penting niat terus, ya karena hatinya penting hatinya sholat. Syarat rukunnya tidak jalankan. Nah, kamu ngomong begitu seandainya kamu jadi guru ke depan, terus muridnya itu ngikutin. Wah, kata Pak Ustadz Wahyu misalnya. Ini katanya boleh, yang penting niat itu dalam hati. Nah, itu berarti gurunya itu sudah salah, sesat, dia menyesatkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Gitu. Ini penting ya, penting kalian udah memahami tentang bagaimana cara rukuk yang benar, sujud yang benar, tumakninah yang benar, i'tidal ya yang benar. Ini untuk sholat penting. Kenapa? Awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Apa tahu artinya? Amal yang pertama dihisab di akhirat salat. Amal yang pertama kali dihisab di akhirat yang paling hisab adalah salat. Ini penting ini. Bab salat ini penting. Kalian harus tahu. Misalnya kamu hafal Quran nantinya, pintar ngaji, apa nahu sorab. Tapi kalau salatnya tidak benar, orang tidak akan melihat. Allah juga akan tidak melihat. Karena pertama kali ditanyakan itu salatnya. Bagaimana salat itu benar atau tidak benar? Ya. Itulah fungsi kamu, maka yang ngaji itu ya pelan-pelan, santai, kemudian ya dikit demi sedikit ngerti. Oh, tumakninah itu apa ya? Oh, sujud apa yang benar? Oh, al-julus baina sajdatain. Duduk di atas sujudnya gimana ya? Duduk caranya duduk seperti apa ya? Harus tahu ya. Makanya saya ini ada perhatiin kalau ada orang yang cara buang najis saja tidak bisa, itu ya perhatiin ya. Penting ya. Bagaimana najis itu bisa dibuang dengan benar? Kenapa? Sahnya sholat salah satunya adalah suci. Itu penting ya. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan manfaat lah, yang sedikit demi sedikit terus kita lanjutkan. Tahu enggak netes tuh. Air kalau netes, batu pun bisa bolong. Loh, batu yang sekeras itu bisa bolong, apalagi ke utama manusia yang punya pikiran. Afala ta'qilun, afala tadzakarun. Dikasih oleh Allah, apa kamu tidak pikir? Manusia yang normal, yang baik pasti ya berpikir ya. Kita lanjutkan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.